Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya anak-anakku sekalian. Walaupun di masa pandemi ini, Bapak harap kalian juga bisa terus belajar walaupun kalian belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi bab pertama semester genap ini tentang matematika kelas 10 SMK dengan judul sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel, di mana pada bab ini akan disajikan ke dalam 4 bagian, 4 part ya. Jadi nanti Bapak harapkan kalian pahami dari part 1 sampai part 4, dari bagian 1 sampai bagian keempat, agar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel ini bisa kalian pahami dengan betul tanpa ada sesuatu yang tidak Anda pahami. Langsung saja untuk part yang pertama. Di pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, ini belum ada sistemnya. Masih kita mengenali persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabelnya. Ya, dimana yang akan kita buka terlebih dahulu adalah persamaan linier dua variabel dengan bentuk umum AX ditambah BY sama dengan 0. X dan Y menyatakan bahwa dia adalah variabel. Variabelnya ada dua variabel ya, X dan Y. A dan B ini angkanya, bilangan angkanya ya. Langsung saja ke contohnya ya. Tentukan grafik dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Lihat, untuk materi persamaan linier dua variabel yang ditanya adalah grafik. Grafik itu adalah gambar ya, yang nanti akan disajikan ke dalam diagram kartesius. Tentunya kalau kita mau menggambar, kita harus punya dulu titik koordinatnya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita lihat cara penyelesaiannya. Sebelum kita menggambarnya, yang perlu kita cari adalah titik potong. Titik potong sumbu X ya. Nanti ada dua titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini titik potong sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal ya, yang horizontal seperti ini. Kalau memotong artinya dia melewati seperti ini. Jadi kalau ini sumbu X ya, yang namanya memotong kalau enggak seperti ini ya seperti ini. Tetapi yang jelas kalau dia memotong sumbu X itu artinya ini Y-nya sama dengan 0. Nah, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi bagaimana mencari titik koordinatnya? Kita masukkan kalau Y-nya 0, X-nya berapa dari persamaan ini. Jadi kita tulis persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 4. Kita substitusikan Y-nya dengan 0. 2X ditambah 0 sama dengan 4. 2X ditambah 0 adalah 2X sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. 2 ini pindah ke sini menjadi bagi, sehingga 4 dibagi 2 adalah 2. Ini titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Kita dapatkan kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2. Berikutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y. Jadi yang pertama kita cari dulu titik potong sumbu X. Yang berikutnya titik potong sumbu Y. Dimana kalau memotong sumbu Y sebaliknya X-nya yang 0. X-nya 0 ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 0 pada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4 ini. X-nya yang kita ganti 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 adalah 0 ditambah Y sama dengan
4, Y sama dengan 4. Kita lihat, kalau kita sudah mendapatkan dua titik koordinat ini, dua titik, kalau Y-nya 0, X-nya dapat 2, kalau X-nya 0, Y-nya dapat 4, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita dalam menentukan titik koordinat supaya tidak salah. Kadang-kadang kita tertukar posisinya. Jadi kita buat dalam bentuk tabel X, Y, titik koordinatnya X, Y. Ya, kita buat seperti ini biar rapi, coba pakai penggaris. Ini ya. Jadi kalau kita tadi sudah mendapatkan titik-titiknya, kita masukkan ke dalam tabel. Ini namanya tabel titik koordinat biar kita tidak keliru ya. Kita mulai dari sini. Kalau X-nya 0, kalau X-nya yang 0, Y-nya berapa? Y-nya ini X-nya yang 0, Y-nya dapat 4. Koordinat itu X, Y, berarti koordinatnya adalah 0,4. Ya, ini koordinat 0,4. Sekarang sebaliknya, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Kita tadi dapat di sini. Kalau Y-nya 0, X-nya dapat 2. Tulis koordinatnya gimana? 2,0. Ini tadi 0,4, ini 2,0. Berarti 2,0. Seperti ini ya. Ini namanya titik koordinat. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapatkan titik koordinatnya, kita gambarkan karena soal kita tadi disuruh menentukan grafik itu gambar. Ya, kita coba kita gambarkan di sini. Grafiknya berarti seperti ini. Ini kita gambarkan diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Sekarang kita lihat koordinat pertama 0,4, X-nya 0. Yang 4 siapa? Yang 4 Y, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, ini Y-nya 4. Jadi titiknya di sini. 0,4 titiknya di sini. 0,4 ini titiknya ya. Yang kedua adalah 2,0, X-nya yang 2. Ini sumbu X. 1, 2 ya. Dengan koordinatnya 2,0. Kalau sudah kita tentukan titik koordinatnya adalah ini, selanjutnya kita tarik kedua titik ini dalam bentuk garis. Garis inilah ini ya, yang dinamakan grafik dari persamaan ini. Jadi grafiknya sudah kita dapatkan. Ini adalah grafik dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Ya, jadi sudah selesai. Untuk soal ini di dalam materi persamaan linear dua variabel ini, kita dituntut untuk menggambarkan sebuah grafik sampai sini. Ya, dengan cara sebelum kita menggambarkan itu kita mencari titik potong sumbunya. Sekarang kita amati.
titik potong. Ini namanya titik potong sumbu X karena dia memotong sumbu X. Ini nama memotong sumbu Y, makanya dinamakan titik potong sumbu Y. Ya. Ini titik koordinat, ini nilai Y, ini nilai X. Dan satu lagi, bahwasanya persamaan linear dua variabel ini grafiknya pasti berbentuk garis lurus. Ya, jangan sampai salah. Kadang-kadang ada anak yang imajinasinya itu tingkat tinggi. Bapak bilang garis lurus, Pak ini garisnya kan mereng, gitu ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Bapak baru jelaskan ya. Bentuknya lurus. Ini lurus apa enggak? Kalau ini lurus, ya ini kan bentuknya lurus. Posisinya walaupun dia kebalik seperti ini, tetap dia menjadi lurus. Ya. Jadi yang mereng itu posisinya, tapi bentuknya tetap garis lurus. Jadi kembali Bapak katakan, kalau dia bersamaan linear, intinya di linear itu pangkat 1, dua variabel grafiknya pasti berbentuk garis lurus. Jadi posisinya boleh berubah-ubah, tetapi bentuknya pasti garis lurus. Paham ya? Sekarang kita akan memasuki contoh kedua, yang dimana Bapak harapkan kalian setelah Bapak tulis soalnya, kalian pause dulu videonya. Coba kalian kerjakan di buku kalian. Nanti grafiknya sama enggak dengan Bapak? Ya, tapi lihat dulu Bapak nulis soalnya dulu, nanti kalian pause. Kalau sudah Anda kerjakan, sudah selesai, cek nanti jawaban Bapak sama atau tidak. Ya. Langsung masuk contoh soal nomor 2 ya. Ini soalnya ya. Tentukan grafik dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1. Jadi Anda pause dulu, nanti baru Anda mengerjakan. Setelah Anda kerjakan, baru Anda bisa putar lagi videonya. Ya. Putar lagi videonya. Jadi sama seperti yang tadi. Langkah pertama kita adalah menentukan titik potong sumbu X dengan mengganti Y-nya dengan 0. Memotong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0 ya. Gampang saja kita ganti X dikurang Y sama dengan 1. X dikurang 0 sama dengan 1. X dikurang 0 berapa? X. Jadi X-nya sudah dapat. X sama dengan 1. Yang ini titik potong sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Sekarang X-nya sama dengan 0. X dikurang Y sama dengan 1. 0 dikurang Y sama dengan 1. 0 dikurang Y, jadi ini min Y. Min Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Jadi ya, Y-nya ketemu min 1. X-nya ketemu 0. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel X, Y. Ini ya tabelnya tadi. Ini tabelnya ya. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya min 1. Jadi titik koordinatnya 0, min 1. Ini titik koordinat. Kalau Y-nya 0, X-nya ketemu berapa? X-nya ketemu 1. Jadi 1,0. Berikutnya tinggal kita gambar. Ini grafik yang tadi. Kita gambar. Ada min 1 di sini ya. Kita gambar. Anggap ini lurus ya. Min 1, X-nya 0, Y-nya min 1. Jadi kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif ya. Berarti di sini min 1. Min 1. Titik koordinatnya di sini. Yang kedua 1,0. Yang satu adalah X. X adalah 1.
ini ya. 1. Tinggal kita gabungkan dari sini. Inilah grafik dari X dikurangi sama dengan 1. Ya, kalau anak-anak sekalian tadi sudah menjawab dengan jawaban yang sama yang sudah Bapak jawab ini, berarti Anda sudah mulai memahaminya dan cukup mudah. Ya, tinggal diulang-ulang lagi. Bapak yakin Anda pasti bisa. Terus saja semangat. Kalau nanti belum bisa gimana Pak? Ulangi lagi videonya. Ulangi lagi videonya. Jangan sampai materi pertama ini kita tidak paham. Paham ya? Berikutnya adalah poin B. Kalau tadi poin A adalah persamaan linear dua variabel, sekarang poin B-nya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Untuk umumnya kita lihat di sini yang membedakan hanya tanda pertidaksamaannya. Ini lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari dan kurang dari. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 4. Sekarang kita lihat fokus ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah daerah. Daerah, kalau kita berbicara daerah, daerahnya di mana? Di Jakarta. Daerah itu punya wilayah, dicirikan punya wilayah, jadi punya luas. Kalau persamaan linear tadi hanya sekedar garis, grafik garis ya, tentunya adalah garis. Ini Bapak ibaratkan garis ini adalah batas. Wilayah kita bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Dan pertidaksamaan itu sampai kita menentukan wilayah kita di atas garis atau di bawah garis. Jadi bagaimana menyelesaikan ini? Yang pertama harus kita lakukan itu adalah menggambarkan grafik 2x ditambah y sama dengan 4. Kalau ini tandanya tadi adalah lebih dari atau sama dengan, yang Bapak katakan tadi, kita harus buat dulu garisnya. Kalau garis berarti sama dengan. Nah, kalau kita menggambarkan grafik berarti ini sama persis dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi. Dan ini Bapak buat contohnya sama agar kita tidak susah lagi. Ya, agar kita tidak susah lagi. Yang Bapak harapkan konsepnya sampai kepada kalian. Jadi kalau sudah seperti ini menggambar grafik, ingat tadi kita menentukan titik potongnya. Kita bisa langsung menggunakan tabel ya. Kalau kita sudah mulai mahir, kita bisa langsung menggunakan tabel. Begini ya. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita masukkan sini. X-nya 0. Berapapun bilangan kalau dikali dengan 0 pasti 0. Jadi tinggal Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Ini hilang berarti 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, ini kita tulis 0,4. Kita berurutan dari atas ke bawah ya. 2,0. Kalau ini sudah kita dapatkan, kita kan menggambar grafik tuh. Kita menggambar grafik. Jadi nanti gambarnya kita buat di sini lah. Kita buat di sini grafiknya seperti apa. Sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0 ya, 0,0. Kalau ini nanti bisa kita gambarkan di sana, kita juga perlu membuat titik uji. Jadi kita gambarkan dulu lah di sini ya, 0,4, 2,0, 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, di sini 4. 2,0, X-nya 2, 1,
1, 2. Di sini 2. Kita buat garisnya. Ini garisnya ya. Jadi kita baru dapat garis batasnya, wilayahnya belum dapatkan. Untuk menentukan daerahnya kita harus uji. Yang paling gampang itu menguji dengan titik koordinat 0,0. Jadi menguji dengan titik koordinat 0,0. Artinya x-nya 0 ya 0. Cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya memasukkan x dan y ke dalam pertidaksamaannya. Jadi 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 4. Kita ganti x dan y dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 0. Ini kita akan dapatkan seperti ini. 0 lebih dari 4. Benar apa salah? Ya, 0 lebih dari 4. Salah, Pak. Kalimat ini salah. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan ini ke dalam grafik. Ini tujuannya menentukan wilayah. Titik yang kita ambil adalah 0,0. 0,0 itu kalau ini grafiknya 0,0 itu di bawah grafik. Ternyata ketika kita menguji dengan titik 0,0 itu yang di bawah grafik, wilayah ini salah ternyata. 0 itu tidak lebih dari 4. Salah. Berarti wilayah kita sebaliknya. Kalau yang di bawahnya salah berarti yang di atasnya. Dan ini kita arsir. Daerah yang diarsir inilah yang merupakan daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sebenarnya sangat sederhana, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Yang di sini Bapak ingatkan, untuk mencari pertidaksamaan Anda harus benar-benar paham persamaan terlebih dahulu. Ya, karena untuk menentukan wilayah kita harus tahu dulu batasnya seperti apa. Menentukan titik potong, Anda boleh menggunakan tabel seperti ini langsung. Ini kalau Anda bisa mengira-ngira langsung di sini. Kalau tidak, tulis saja seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, anak-anak sekalian, mungkin itu saja untuk part pertama ini. Bapak harapkan bisa dipahami, dan Bapak harapkan walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, semangat kalian untuk belajar tetap harus ditingkatkan, karena Indonesia ini butuh kalian, butuh orang-orang yang memiliki semangat untuk lebih baik. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Maju terus anak-anakku sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.